Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya tanggal 3 Juli 2012 saya mulai ingin mengikuti dan mempelajari yang namanya hisab dan ru'yah. Dan saya ingin belajar, saya tidak berniat lebih luas lagi, tidak sampai berpikir mengatasi kekeringan pada tahun 2012. Dan pertengahan 2012, Juli 2012 itu saya mulai aktif untuk berdiskusi masalah hisab dan ru'yah, berbicara masalah lempeng bumi, berbicara masalah perputaran matahari dan bulan, dan banyak lagi yang saya bahas di blognya Profesor Thomas Jamaluddin, tjamaluddin.wordpress.com. Dan ketika saya membahas masalah lempeng, itu banyak orang yang berbicara alasannya kenapa lempeng yang ada di wilayah cincin api itu terus meninggi. Kita sudah tahu buktinya. Saya yakin ahli geografi, ahli geologi, ahli kegunung apian itu pasti akan menyatakan bahwa Indonesia yang ditempati wilayah cincin api itu lempengnya terus naik. Maka saya membuat sebuah uji coba ilustrasi agar mudah dipahami. Saya membuat contoh berupa termos. Termos itu diisi dengan air panas kemudian dikocok-kocok, dan ketika semua orang mempraktekkan itu saya tanya hasilnya apa ketika itu tutupnya itu dibuka. Maka semua berbicara dan menyatakan hasilnya adalah gas. Maka gas inilah yang menjadi sebab naik turunnya lempeng yang ditempati wilayah di Indonesia. Baik ya, sudah jelas semuanya. Saya yakin semuanya masih ingat ya, ketika pertengahan bulan Agustus 2012 semua alim ulama dari Sabang hingga Merauke meminta Allah agar menurunkan hujan dengan sholat istisqa, tetapi tidak turun hujan. Padahal usaha sudah dilakukan dan beberapa ahli di BMKG semua berusaha dengan berbagai cara, dengan hujan buatan, tapi tetap hujan yang paten ini tidak turun hujan, tidak turun juga. Padahal sudah usaha berdasarkan keilmuan. Yang kedua berdasarkan perintah dari Rasulullah jika ingin menurunkan hujan. Tetapi saya belum berani keluar ya saat itu. Saya masih memakai nama ini di blognya Profesor Thomas, masih berdiskusi terus menerus, dan saya ingin menyelesaikan urusan perselisihan hisab dan ru'yah di blog Profesor Thomas, dan saya ingin memastikan bahwa perselisihan ini selesai. Dan ketika selesai, tulisan Profesor Thomas Jamaluddin berkaitan dengan kekeringan, dan beliau analisanya berkaitan dengan kekeringan ini tanggal 11 September 2012 saya mulai menunjukkan informasi berkaitan dengan 2005-2006. Saya mengingatkan semuanya, BMKG saya ingatkan, MUI saya ingatkan, Pak SB saya ingatkan, Pak JK saya ingatkan, Sultan Hamengkubuwono saya ingatkan, semua saya ingatkan agar memperkuat bahwa dulu ada seorang peneliti dari Malang yang membuat gempar gara-gara menganalisa badai Katrina. Karena saya paham, maka saya buka seluruhnya yang berkaitan dengan 2005-2006 untuk meyakinkan Presiden SBY bahwa yang pernah membuat ramai 2005-2006 itu bisa melakukan sebuah terobosan besar, yaitu mengaplikasikan teori rebuisasi padang pasir. Dan semua sudah angkat tangan berkaitan dengan kekeringan waktu itu. Kenapa saya ingin ungkap ini terus menerus, agar setiap kejadian yang terjadi di Indonesia ini menjadi pelajaran bahwa semua itu, baik pemimpin, gubernur, bupati, masyarakat, alim ulama, itu bisa menjadi penyebab
wilayah itu dibantai bencana bertubi-tubi. Berkaitan dengan masalah hisab dan ru'yah, ini sangat penting untuk semuanya ya, sangat penting. Saya pernah mengatakan di pertengahan Agustus, jika tinggi hilal itu lebih tinggi daripada hitungan awal. Hitungan awal seumpama kita memakai akurat time ya, harusnya tinggi hilal pada waktu itu seumpama saya ilustrasikan satu derajat, dan itu kan tidak bisa dilihat. Tapi menurut hisab, dan hisab sendiri melakukan sebuah royah untuk memperkuat apakah ini benar, ternyata lebih tinggi seumpama 1,1 derajat, bukan 1,1 derajat. Ketika dilakukan ru'yah, maka lempeng yang ditempati peruyah itu turun. Lempengnya yang turun. Lempeng yang ditempati peruyah itu turun. Kalau turun artinya wilayah itu dieksploitasi. Jika wilayah itu dieksploitasi, artinya wilayah itu mendapatkan anggaran pendapatan belanja daerah yang tinggi, dan itu harusnya makmur. Kalau makmur itu adalah sebuah kewajaran, karena itu adalah sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Jika tidak makmur, berarti pemimpin yang ada di wilayah itu tidak amanah. Pemimpin yang ada di wilayah itu tidak amanah terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah itu, sehingga masyarakatnya tidak bisa menikmati. Apalagi sampai terjadi bencana bertubi-tubi di wilayah itu. Kemudian yang kedua, jika tinggi hilal itu lebih rendah daripada hitungan awal, maka artinya lempeng yang ditempati peruyah itu tinggi. Jika masyarakat di wilayah itu tidak makmur, maka artinya itu adalah sebuah kewajaran, karena tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah itu, karena tidak ada eksploitasi sama sekali. Jika wilayah itu tidak ada eksploitasi dan masyarakatnya itu makmur, artinya pemimpin wilayah itu kreatif, inovatif. Dia bisa mencari celah yang bisa memakmurkan rakyat. Karena itu semuanya hisab dan ru'yah ini adalah dua konsep yang bisa memberikan manfaat